Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas alur cerita film berjudul Backroads yang rilis pada tahun 2018. Film ini berpusat pada seorang pemuda yang terpaksa merawat ketiga adik perempuannya setelah sang ibu dipenjara karena menghabisi ayahnya yang kejam. Di tengah beban hidup yang semakin berat, ia menjalin hubungan gelap dengan tetangganya yang berstatus istri orang. Situasi pun jadi bertambah runyam ketika ia mengetahui salah seorang adiknya cemburu dengan hubungannya itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita larut dalam ceritanya. Pada tahun 1993, seorang wanita bernama Bonnie ditahan karena telah menghabisi suaminya sendiri. Hal tersebut menyebabkan putranya yang bernama Harley berusia 18 tahun harus merawat dan menafkahi ketiga adik perempuannya sendirian. Di suatu hari, terlihat Harley bersama adik bungsunya yang bernama Jody baru pulang dari rumah temannya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, adiknya yang bernama Misty langsung mengadu kalau nanti malam Amber yang merupakan adik tertua Harley akan pergi berkencan, sehingga Misty disuruh untuk menjaga Jody. Mendengar hal itu, Harley pun langsung menuju kamar Amber. Di sana ia menegaskan kalau nanti malam dirinya akan bekerja sehingga Amber harus menjaga adik-adiknya. Namun Amber malah mengejeknya dengan mengatakan bahwa Harley adalah pria yang tidak memiliki kehidupan dan ia tidak ingin seperti Harley yang harus terjebak dengan tanggung jawab sehingga tidak bisa menikmati indahnya pergaulan masa muda. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa terdiam. Setelah makan malam dan memberikan pengarahan pada adik-adiknya, Harley pun berangkat ke tempat kerjanya. Malam itu, Harley yang bekerja sebagai karyawan supermarket melihat tetangganya yang bernama Kelly sedang berbelanja. Kelly yang melihat Harley langsung menghampiri sembari bertanya tentang keadaan pemuda itu bersama adik-adiknya. Setelah mengobrol sejenak, Kelly pun lantas pamit pulang. Malamnya saat Harley sedang tidur, tiba-tiba ia mendengar suara berisik dari ruang tamu. Ternyata itu adalah suara desahan Amber yang sedang bermesraan dengan pacarnya. Harley sontak keluar rumah dan menembakkan beberapa peluru ke udara. Tentu saja aksi tersebut membuat pacar Amber lari tunggang langgang. Harley pun langsung mengeluarkan sofa yang dipakai Amber untuk bermesraan tadi dan membakarnya di halaman rumah. Besoknya Harley dan Jody pergi ke penjara untuk menjenguk Bonnie, ibu mereka. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley yang terlihat kelelahan dan depresi tiba-tiba pingsan. Selang beberapa jam kemudian, Harley pergi ke rumah Kelly untuk menjemput Jody yang sedang bermain dengan Esme, anaknya Kelly. Di sini terlihat Kelly yang sering ditinggal lembur suaminya begitu perhatian pada Harley. Setelah menyantap suguhan yang disajikan oleh nyonya rumah, Harley pun pamit pulang bersama Jody. Beberapa minggu kemudian, Kelly kembali bertemu Harley saat sedang bekerja. Wanita itu berkata kalau minggu lalu ia singgah ke rumah Harley untuk membawakan buku-buku. Akhirnya mereka terlibat obrolan singkat membahas isi buku yang telah dibaca oleh Harley. Suatu hari, datanglah omnya Harley yang bernama Mike untuk memeriksa kondisi para keponakannya. Dengan maksud bercanda, Amber dan Harley mengejek sang paman yang selalu membanggakan anak laki-lakinya. Hal itu membuat paman Mike langsung ngambek dan segera pergi dari rumah keluarga Harley. Suatu malam, saat Harley sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba ia terbangun dengan celana yang sudah melorot. Dengan sempoyongan, ia berjalan menuju rumah Kelly dan meminta pertolongannya. Entah terkena angin apa, tiba-tiba dua orang itu sudah berada di pinggir sungai melakukan hubungan layaknya suami istri.
Itulah momen pertama kali Harley melepaskan kesuciannya. Saat pulang ke rumah keesokan paginya, Harley dicegat oleh Jody. Gadis kecil itu tiba-tiba menyerahkan baju dengan bercak darah yang diakuinya sebagai milik Misty, dan ia menemukannya di hutan. Malamnya saat sedang bekerja, Harley bertemu dengan Kelly di parkiran supermarket. Berhubung suaminya sedang keluar kota, Kelly pun mengundang Harley ke rumahnya setelah pulang bekerja. Ternyata wanita paruh baya itu ketagihan tidur bersama Harley. Singkat cerita, sepulangnya dari tempat kerja, Harley pun langsung ke rumah Kelly dan tanpa ragu mereka melakukan hubungan layaknya suami istri lagi. Pagi harinya saat Harley pulang ke rumah, Amber langsung memberitahunya bahwa Misty telah menemukan uang tabungan ibu mereka yang berjumlah ribuan dolar. Namun di sini Misty menolak untuk memberikan uang tersebut pada Harley. Misty bersikukuh kalau uang itu adalah miliknya karena dia yang telah menemukannya. Tanpa banyak basa-basi, Amber pun langsung merebut paksa uang itu dari tangan Misty. Di ruang makan, Amber berkata pada Harley bahwa ia butuh uang itu untuk mengurus SIM-nya. Namun Harley menegaskan uang tersebut akan dipakai untuk membayar pajak rumah mereka. Alhasil Amber pun langsung naik pitam dan mengucapkan sumpah serapah pada Harley. Harley yang pusing dengan sikap adik-adiknya langsung pergi ke rumah Kelly. Berhubung anaknya sedang bermain di depan rumah, Kelly pun menyambut kedatangan Harley dengan dingin. Merasa kalau bermesraan bisa menghilangkan beban pikirannya barang sejenak, Harley lantas menarik tangan Kelly ke dalam rumah, dan mereka kembali melakukan perbuatan tercela itu. Sebelum pulang, Harley mengusulkan agar kencan-kencan mereka selanjutnya dilakukan di sebuah pondokan terbengkalai dekat rel kereta. Kelly pun langsung menyetujuinya dan mereka sepakat untuk bertemu tiap hari Rabu. Alhasil setiap Rabu malam, mereka memadu kasih di tempat itu dengan penerangan seadanya. Suatu sore, saat Harley baru pulang ke rumah, ia melihat Amber sedang mengangkut barang-barangnya. Dengan ditemani oleh pacarnya, Amber bermaksud pergi dari rumah itu. Upaya Harley untuk mencegahnya pun hanya sia-sia saja. Malamnya saat Harley menemani Jody tidur, adiknya itu mulai bercerita bahwa saat ayah mereka meninggal, ia melihat kejadian tersebut. Jody berkata kalau Misty yang telah menghabisi sang ayah. Namun ia juga tidak mengerti mengapa ibunya yang justru ditangkap oleh polisi. Jody sebenarnya sudah mengatakan semua itu pada pihak berwajib, tapi apalah daya ia hanyalah seorang anak kecil yang dipandang sebelah mata. Mendengar hal tersebut, Harley pun nampak semakin tertekan. Keesokan harinya, Harley kembali mengunjungi ibunya di penjara. Di hadapan sang ibu, Harley berkata akan pergi meninggalkan adik-adiknya. Ia merasa dicurangi Bonnie yang menurutnya lebih suka tinggal di penjara dan melepas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Lalu Harley pun mulai membahas tentang Misty dan memojokkan sang ibu tentang kasus ayahnya. Bonnie yang sudah terpojok akhirnya mengaku bahwa pada malam kejadian, Misty tiba-tiba datang dan membidiknya dengan senjata. Gadis remaja itu berkata kalau ia sangat cemburu pada ibunya. Namun saat Misty menembak, ayahnya langsung melindungi sang istri dengan badannya. Alhasil pria itu langsung meninggal di tempat. Malam harinya saat Harley sedang bekerja, Amber datang menemuinya. Gadis itu bilang kalau ia akan pindah ke suatu tempat bersama pacarnya dan sekarang ingin berpamitan langsung pada Harley. Melihat memar di mata adiknya itu, Harley pun paham jika Amber telah dikasari oleh pacarnya. Ia pun meminta Amber untuk tetap tinggal di rumah. Anehnya dengan raut wajah senang, sang adik langsung menuruti permintaannya itu.
Di rumah saat Harley sedang tidur, ia dikejutkan dengan keberadaan Amber yang berbaring di sampingnya sambil meraba-raba tubuhnya. Harley yang ketakutan pun langsung pergi dari tempat itu. Sambil berteriak, Amber mengatakan bahwa ia tahu apa yang diperbuat Harley dan Kelly di pondokan dekat rel kereta. Gadis itu juga menegaskan kalau Kelly tidak akan pernah mencintai Harley. Keesokan harinya, terlihat Harley mendapat layanan konsultasi gratis dari seorang psikolog bernama Betty. Di sana Harley mulai menceritakan tentang semua peristiwa yang terjadi di keluarganya, mulai dari ayahnya yang selalu menghajar anak-anaknya sampai kebiasaan adiknya Amber yang suka meraba-raba tubuhnya setiap habis dihajar oleh sang ayah. Harley berasumsi Amber menjadi tenang jika melakukan hal tersebut, tapi bagi Harley itu adalah sebuah trauma. Betty pun menenangkan bahwa Harley dan Amber tidak bersalah. Mereka hanyalah korban dari perilaku menyimpang sang ayah. Jadi Harley tidak perlu takut pada Amber. Pada Harley yang nampak terguncang, Betty pun menyarankan agar pemuda itu beristirahat dulu di tempatnya. Sepulangnya ke rumah, Harley terlibat perdebatan dengan Misty, adiknya yang nomor 2. Di sana Misty mengatakan bahwa selama ini dia sangat cemburu pada ibunya karena sang ayah selalu saja menghajar anak-anaknya, namun tak pernah melakukan hal tersebut kepada istrinya sendiri. Bahkan parahnya lagi, setiap ayahnya berbuat kasar, ibu mereka hanya bisa diam tanpa berbuat apapun. Harley pun menimpali bahwa apapun alasannya, Misty tetap tidak boleh melakukan hal tersebut pada ibu mereka. Dikarenakan bukan hanya ia saja yang merasakan aksi ayahnya, namun semua anak di rumah itu termasuk Harley juga mengalaminya. Setelah teringat kalau hari itu adalah hari Rabu, Harley pun langsung bergegas pergi menemui Kelly. Namun betapa kagetnya ia mendapati Kelly dalam kondisi tidak bernyawa usai tertembak peluru di pondokan tersebut. Harley pun sontak lunglai melihat hal tersebut. Saat matanya tertuju ke seberang rel, Harley melihat sosok Amber dengan sepucuk senjata di tangannya. Sambil terisak, gadis itu pun berkata bahwa ia akan melenyapkan siapapun yang berani merebut abangnya. Beberapa saat kemudian, Harley pergi ke kantor polisi dan mengaku bahwa ia telah menghabisi nyawa Kelly, tetangganya. Ia berdalih melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Kelly tidak mau meninggalkan suaminya. Berhubung polisi yang sedang menginterogasinya nampak tidak percaya pada pengakuannya, Harley pun menambahkan kalau ia memiliki kepribadian ganda. Sebelum dijebloskan ke ruang tahanan, pemuda itu meminta haknya untuk melakukan panggilan telepon. Pada sang paman, Harley meminta agar teleponnya disambungkan pada Jody, adiknya yang paling kecil. Namun paman Mike bilang kalau Jody sudah tidur dan tidak bisa membangunkannya sekarang. Pria itu juga mengingatkan bahwa Harley mungkin saja akan mendapat hukuman paling berat atas kejahatannya itu. Sambil berlinang air mata, Harley pun langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, terlihat Betty menemui Harley di penjara. Psikolog itu berkeyakinan bukan Harley yang melakukan kejahatan tersebut. Namun Harley tetap berdalih bahwa sudah sepantasnya ia berada di tempat itu. Film ini pun ditutup dengan adegan di mana Harley menuju kamar selnya sambil diiringi narasi isi surat dari Jody, adiknya. Gadis kecil itu mengabarkan kalau dirinya, Misty dan juga Amber baik-baik saja di rumah paman Mike. Jody berharap Harley akan segera kembali.